Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'allamu ta'alimun nafal ibadis wa barakatuh. Tamsuku kitabillahi ta'ala sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam dalala rahdan wa bidal kisrah qulubina wa qalbina wa zahirina wa batina wa ma'alim Allahumma salli niyat anna Allah yadkhul niyatana fi niyati salihin ja'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Allahumma جملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kita minggu kemarin sudah dengar setengah atau sebagian pertama atau dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi. Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa kita masuk cerita Sayyidina Salman Al-Farisi? Kita belum tahu kapan Nabi jadi Nabi, bagaimana caranya turun wahyu. Itu biar kita faham tanda-tanda Nabi sudah ada dari buku yang sebelumnya. Ini Salman Al-Farisi datang dari Faris. Dari Faris yang sekarang namanya Iran. Artinya jauh. Juga mereka punya agama sendiri. Juga dia pindah dari Faris ke Syam, dari Rom itu sampai Al-Madinah. Ini biar kita faham tanda Nabi di setiap ulama atau yang dia bilang abid atau alim yang ketemu, mereka kasih sifatnya gini. Tapi waktu Nabi datang mereka tidak ikut. Falamma ja'ahum ma 'arafu, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Bani Israel atau ulama Bani Israel atau orang Yahudi, Nasrani, waktu Nabi datang mereka tidak terima atau tidak iman. Kemarin kita tahu Sayyidina Salman Al-Farisi sama orang dari Umuriyah. Umuriyah itu di Asyam. Bilang sama dia, kalau orang lain seperti saya tidak tahu. Tapi ada Nabi akhir zaman. Sifatnya kasih 3 sifat. Apa itu? Pertama, dia terima hadiah, tidak terima sedekah. Terima hadiah, tidak terima sedekah. Yang kedua, ada tanda kenabian di belakangnya. Yang ketiga itu apa itu? Ini kayak 2 jadikan 3. Kasih tandanya. Sayyidina Salman Farisi waktu datang anak paman yang tuannya, dia lagi bicara sama tuannya, dia lagi atas pohon kurma. Bilang sama dia, Nabi yang ini Muhammad sudah datang, yang dia bilang Nabi. Langsung dia bilang, saya gemetaran karena atau sampai dia mau pingsan dengar cerita Nabi. Dia lagi cari berapa tahun. Pasti tiap orang kalau kamu cari sesuatu ketemu di dalam keadaan tiba atau mendadak pasti kaget. Dia tanya, bilang apa-apa. Itu tuannya pukul di wajahnya sampai dia bilang ini bukan urusanmu. Aqbil ala terus kerja aja. Tapi dia bilang enggak, saya mau tahu aja, bilang apa. Biar pastikan ini ceritanya benar atau tidak. Wa qad kana indi syai' qad jama'tuhu. Dibilang di dalam hari tersebut saya sudah punya atau sudah kumpul kurma. Waktu dia dengar Nabi sudah mau pergi, langsung pergi sorenya langsung. Tapi bawa kurma. Thumma dhahabtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Masjid Quba kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masuk Al-Madinah di Quba dulu. Setelah Masjid Nabi ini, Masjid Nabi ini yang Nabi terakhir atau tempat yang terakhir yang dia tinggal di situ. Tapi waktu dia masuk ke Madinah langsung ke Quba, bangun Masjid Quba. Awal masjid fil Islam, awal Jum'ah di Masjid Quba, bukan di Masjid Nabawi sekarang. Masjid Quba. Dia lagi di Masjid Quba setelah mereka bangun masjid. Fadakhaltu alaihi faqultu lahu innahu qad balagani annaka rajulun salih. Dia bicara sama Nabi langsung. Ini baru pertama ketemu sama Nabi Muhammad. Bilang sama dia, saya dapat kabar kamu orang saleh. Wa ma'aka ashab laka ghuraba, ada temanmu yang
orang asing, tidak punya makan, minum. Lahu haja wa hadha syai'un kana 'indi lisadaqah. Ini yang saya siap-siap ini ada makanan atau kurma, ini dari saya, ini sedekah. Dia bilang sama Nabi langsung. Fara'aitukum ahaqqu bihi, saya lihat kamu sama temanmu ahaq atau mustahil, boleh ambil. Qala faqarrabtuhu ilaika. Karena Muhammad SAW, faqala Rasulullah SAW li ashabi kulu. Karena dia bilang ini sedekah. Rasulullah bilang sama temannya, makan, silakan makan. Sudah selesai. Sayyidina Salman diam, tidak bilang apa-apa. Juga belum masuk Islam. Belum bilang asyhadu an la ilaha illallah, belum, masih mau lihat sifat yang dapat kemarin atau ciri-ciri dari orang Umuriyah kemarin. Oke. Falam yakul, qala faqultu fi nafsi, ini satu. Ini tanda yang pertama, dia tidak makan sedekah. Besok qala thumma saraftu anhu fajama'tu syai'an, saya pergi kumpul lagi makanan atau kurma. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Setelah Rasulullah sudah bangun Masjid Quba, sudah Rasulullah pindah ke Al-Madinah. Berarti berapa hari di Al-Madinah? Kalau tidak salah di Quba itu 12 hari. Setelah itu dia pindah ke masjid yang sekarang Al-Madinah. Thumma jitu, waktu saya datang bawah makan kurma, makanan mereka kurma. Makannya apa? Kue. Makan kurma. Bilang sama dia, saya kemarin langsung datang ke Nabi, bilang sama dia, bilang wahai Muhammad, saya kemarin lihat kamu tidak makan dari yang saya kasih karena sedekah, tapi ini hari ini hadiah. Saya kemarin lihatmu tidak makan dari sedekah. Wa hadhihi hadiyah akramtuka biha. Ini hadiah dari saya. Qala, kata Sayyidina Salman Farisi, fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Langsung makan, ambil dari kurma yang dia, langsung makan. Karena kemarin sedekah, hari ini hadiah. Wa amara ashabahu, juga suruh temannya atau sahabat, ayo silakan makan. Qala faqultu bi nafsi hatani thintan. Ini sudah dua. Tanda pertama, dia tidak makan sedekah. Tanda yang kedua, dia makan hadiah. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu ini tanda yang kedua, sudah pergi. Mau lihat khatamun nubuwah itu yang belakang, stambel seperti stambel kita bilang, ini mungkin istilah saya. Tapi juga itu hakikatnya seperti itu. Tapi cirinya atau sifatnya bagaimana? Di buku Asy-Syama'il Muhammadiyah kita sudah pernah belajar seperti telur apa yang kecil di belakang hitam, itu tanda kenabian. Tapi saya datang, mereka lagi di Baqi Al-Gharqad, Baqi yang namanya ini sekarang Al-Baqi. Dia hadir jenazah satu orang dari temannya. Ini Salman Farisi sebelum Islam ya, masih belum, masih lagi syari. Orangnya Salman Farisi itu orang masya Allah, ajib. Dia pergi duduk teman sama fulan, baru dia lihat ini benar. Ini biar kita faham di hidup kita. Jangan kita ada yang bilang sama kamu, ayo masuk sama kita, ya silakan. Tanya, kamu siapa? Mau apa? Saya ikut lembagamu. Tujuanmu apa? Manfaatnya apa? Sama siapa? Dari mana? Pikirannya apa? Harus. Jangan ada yang bilang sama kamu, ada lembaga, ya lembaga siapa itu? Saya enggak tahu. Tapi mereka masya Allah bagus, enak. Ya silakan. Ini salah. Sayyidina Salman Farisi enggak. Duduk, datang, ya ini lihat. Sudah dua kali ketemu. Sudah dua tanda. Wajahnya, tanda sifat wajahnya sudah dapat dari mereka. Tapi tanda yang itu tanda Nabi. Yang kedua tadi makan dari hadiah, tidak makan dari sedekah. Masih mau lihat tanda kenabian atau khatamun nubuwah. Dia Rasulullah duduk seperti biasa. Mereka pakai dua, seperti baju ihram sekarang. Ada dua. Satu di bawah, satu di atas. Wa huwa jalisun fi ashabi fasallamtu alaihi.
Thumma istadartu anzur, karena dia lagi taruh bagian yang atas seperti biasa. Setelah saya salam, saya datang ke belakangnya mau lihat tanda khatam nubuwah. Falamma ra'ani Rasulullah SAW istadbartuhu arafa anni astathbitu fi syai'in wasifa li. Waktu dia lihat Salman, Rasulullah melihat Salman setelah salam, dia datang ke belakangnya, dia faham, Nabi langsung faham, ini lagi cari sesuatu. Apa itu dia yang cari? Ya, fa'alqa rida'ahu an dhahri. Dia taruh baju yang dari atas biar dia bisa lihat. Fanadhartu ila al-khatam fa'araftu. Saya lihat langsung, lihat khatam itu langsung di matanya sendiri. Fa'araftuhu fa'akbabtu alaihi uqabbilhu wa abki. Setelah saya lihat khatam itu, tanda nubuwah, saya langsung cium dan nangis. Karena sifat sudah yang dari orang ulama kemarin di Umuriyah. Faqala li Rasulullah SAW tahawwal. Waktu dia lihat khatam ini tidak datang dari depan Nabi, enggak, langsung cium sama tanda nubuwah itu, khatam nubuwah dari belakang. Dan nangis juga. Rasulullah suruh ayo binda-binda ini balik ke depan ini. Fatahawalt fajalastu baina yadayhi. Saya duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Faqasastu alaihi hadithi. Saya kasih cerita dari awal. Kama haddatsuka ya Ibn Abbas. Ini kita minggu kemarin sama hari ini asik sekali. Ini masih bahasa Syekh Faisal ya kan? Kurang ada berapa kata-kata yang jauh mungkin. Ini kalau kita dengar ceritanya dari Salman Farisi tidak mungkin bisa tahan. Pasti nangis karena luar biasa. Apalagi kalau dia kasih sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, saya pergi ke sana, mereka gini, mereka itu, ini. Sampai akhir. Fa'u'jiba Rasulullah SAW an yasma'a dhalika ashabah. Fa'u'jiba, atau Rasulullah suka sahabat dengar, biar tambah iman, tambah yakin. Ini lihat orangnya berapa tahun. Dia keluar masih kecil. Masih kecil, dia bilang 18 tahun. Kita kemarin tahu 16 sampai 18 juga mereka jual jadi budak. Terus setelah dia di Makkah. Tapi sebelumnya masih bayar ini bindah kafulan tania syari. Ini yang namanya Salman al-Bahith anil haqiqah. Syari yang benar. Cari yang hakikat. Terus, tapi yang paling ajib setelah itu, karena dia kemarin budak, tidak bisa ikut Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa belajar seperti ahli sufa. Dia sibuk. Thumma syaghala Salman ar-riq hatta fatahu ma'a Rasulullah SAW Badr wa Uhud. Karena dia lagi budak, tidak bisa ikut Badar, tidak bisa ikut Uhud. Islam sudah masuk Islam. Waktu dia lihat khatam langsung dia cium, nangis, masuk Islam. Tapi di sini tidak kasih ceritanya dia bilang apa, karena sifat Islam sudah ada di hatinya. Tinggal ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja. Masuk Islam karena dia sibuk tidak bisa ikut Nabi di Ghazwat Badr dan Uhud. Qala Salman thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katib ya Salman. Katib itu salah satu cara keluar dari budak itu. Apa itu? Berjanjian sama tuannya. Kalau saya bayar sekian di dalam 1 tahun, bisa jadi bebas? Ya boleh. Rasulullah bilang sama dia, wahai Salman, kamu tulis, ambil perjanjian sama tuanmu. Bilang sama dia, enggak ada, tidak bisa. Rasulullah bilang sama dia, saya bantu. Ya, Salman, فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير و40 أوقية. Tulisan perjanjian saya bangun apa bahasa Indonesia, atau tanam atau menanam 40 pohon kurma. 40 pohon kurma. Uhyiha lahu. Apa itu uhyiha? Artinya bisa apa namanya ini setelah dia keluar buahnya kurma,
saya sudah jadi bebas. Tapi juga masih bayaran, harus bayar arba'in uqiyah. Arba'in uqiyah itu seperti sekarang namanya ons, arba'in 40 on emas. 40 on emas itu jadi berapa sekarang gram? Walhasil, bukan masalah. Yang kita paham di sini ada perjanjian ini berat. 40 pohon kurma harus berapa tahun? Kenapa? Karena pohon kurma bukan dalam 1 tahun langsung keluar buah, harus 4 tahun, 5 tahun. Ya. Rasulullah langsung bilang sama teman, ayo bantu, bisa bantu Salman Farisi. Dia suruh sahabat yang ada dari Makkah, dari Al-Madinah, semuanya. Fa'a'anuni bin nakhl, ar-rajul bi 30 wadiyah. A'inu akhakum fa'a'anuni bin nakhl. Ini lihat 300 pohon kurma. Banyak. 300. Bukan 30. 300 pohon kurma. Seharus ini sampai keluar buahnya. Jauh sekali. Tapi waktu dia tuannya siap atau bilang setuju, Rasulullah bilang sama Salman Farisi, saya bantu. Gimana caranya? Qala fa'anuni bin nakhl, ar-rajul bi 30 wadiyah, wal-rajul bi 20 wadiyah, wal-rajul bi 15 wadiyah, wal-rajul bi 10. Yu'inu ar-rajul bi qadri ma 'indahu hatta iktama'at li. Wadiyah itu siapa yang bisa bantu? Wadiyah itu yang masih kecil. Namanya apa bahasa Indonesia? Dari kurma. Dari kurma masih kecil itu yang mereka jual di tempat apa itu? Pini, bukan pini. Bukan bini, bukan. Yang sudah keluar, Bibit ya, bukan? Bibit. Itu pohon yang kecil, bibit yang sudah ada daun ya kan? Iya, bibit. Hah? Bibit Kenapa itu. bingung semuanya? Coba siapa yang Fathiyah? Gak ada Fathiyah. Karina? Fathiyah, oke Fathiyah. Itu benih kalau masih biji ya kan, di dalam tanah ya kan? Iya. Yang sudah keluar namanya apa? Tunas. Kecambah, Kecambah bukan sih. Tunas sih. Oke, biar Apa nama Arabnya, Syekh? Itu masalah di situ. Namanya fasilah. Hasilnya setelah kita taruh biji atau benih di bumi, keluar ya kan? Keluar yang sudah ada bibit bohong. Oke, mungkin bilang bibit bohong. Itu susah. Tapi dia bilang, karena Rasulullah bilang, ayo bantu Salman. Ada yang kasih 30, ada yang kasih 50, ada yang kasih 20, ada yang kasih 10, ada yang kasih 15, sampai kumpul 300. Karena Salman Farisi kemarin itu biasa bibit pohon itu biasa sama orang yang punya tanah. Salman Farisi enggak. Juga Salman Farisi masih sibuk sama tuannya. Jadi dia lihat ini susah. Waktu dia bilang sama Nabi bilang, ayo siapa bantu. Ada yang kasih 30. Ya, alhamdulillah ini 30. Artinya siap-siap dari berapa bulan sudah mereka siap. Tapi rezeki Salman Al-Farisi. Dia Salman Al-Farisi bilang, ada yang kasih 30. Namanya Wudiyah. Wudiyah itu pohon kurma yang masih kecil. Ada yang kasih 20. Ada yang kasih 15. Ada yang kasih 10 sampai kumpul 300 bibit ya, bibit. Oke. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab ya Salman fafaqqir laha fa idza faragta fa akhbirni. Wahai, setelah sudah ada 300 itu semuanya bibit itu, bilang sama Sayyidina Salman, pergi ke tempatnya yang dia kasih taruh di situ, buka tempatnya, bahasa Indonesia menggali tempatnya ya kan, atau biar bisa taruh di bumi atau di tanah. Dia pergi. Ini 300 ya. Berarti harus buka 300 tempat. Dia lihat ini. Fa idza faragta, kalau sudah selesai kasih tahu. Fa'tini akun ana adha'aha biyadi, biar saya yang taruh.
Jangan kamu yang taruh. Sudah ini 300 alhamdulillah dapat dari teman. Tapi yang taruh di dalam tanah saya. Itu biar kita faham balasan Rasulullah SAW ini sama Salman. Bantuannya ini 300. 300 kita bilang kalau kita orang biasa bilang sama orang petani saya mau bantu kamu pasti dia tidak terima, apalagi ini Rasulullah. Tapi Rasulullah ada hikmah, nanti kita tahu gimana. Qala fafaqartu wa anani ashabi, juga sahabat itu bantu bikin lubang-lubang biar taruh bibit tadi. Hatta idza faragtu, sudah ada 300. Hatta idza faragtu, sampai saya selesai datang. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sama Salman Farisi. Faja'alna nuqarrib ilaihi alwadi. Kita maju atau kasih Nabi yang taruh satu di tempatnya. Walladhi nafsi biyadihi ma mata minha wadiyatan wahidah. Demi Allah Ta'ala enggak ada yang rusak, semuanya hidup. Atau bisa lanjut atau bahasa Inggris bila bisa keluar buahnya. Tumbuh, Seh. Bisa tumbuh juga. Oke. Ada satu mereka dalam cerita di sini tidak ada, tapi ada satu yang Sayyidina Umar. Semuanya di dalam 1 tahun sudah tumbuh subur ya kan? Juga bisa keluar buahnya dalam 1 tahun. Biasa itu tidak mungkin. Itu hikmah Rasulullah suruh Sayyidina Salman Al-Farisi bilang sama dia, saya yang tahu. Dalam riwayat ada satu Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang Rasulullah capek sudah, kasihan, saya bantu taruh satu. Tapi waktu akhir tahun itu yang belum keluar buahnya, kurma belum keluar. Rasulullah tanya, siapa yang taruh ini? Sayyidina Umar bilang, saya Rasulullah. Waktu itu saya yang taruh ini, saya sudah hafal tempatnya. Nah, itu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dalam 1 tahun. Fa'addaitun nakhl wa baqiya alayya al-mal. Ini 300 bibit ya kan? 300 semuanya tumbuh, alhamdulillah, tapi masih hartanya belum. Wa baqiya alayya al-mal. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydati ad-dijaja min dhahab min ba'd al-ma'adin faqala ma fa'ala Salman. Ada yang kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti telur emas. Rasulullah masih ingat Salman. Tanya, di mana Salman? Bagaimana kabarnya? Mereka bilang, wahai Rasulullah sudah buah kurma sudah, alhamdulillah. Tinggal emas itu. Rasulullah bilang, kasih ini ke Salman biar bayar hutangnya. Fa'ala ma fa'ala al-Farisi al-Mukatab qala fadu'itu lahu faqala khudh hadhi fa'addaha mimma 'alayka ya Salman. Qala qultu wa ayna taqa hadhi ya Rasulullah mimma 'alayya faqala khudhha fa inna Allah sayu'addi biha anka. Ini sedikit. Ini seperti telur di hadapan 40 on emas, banyak sekali. Tapi bilang sama taruh, ambil ini aja. Qala khudha. Qala fa akhadtuha fa wazantu lahum minha walladhi nafsi biyadihi Salman 40 uqya fa awfaitum haqqa minha. Dia lihat ini kecil. Ini kecil, tidak cukup. Tapi waktu saya timbang keluarin 1, 2, 3, 4, karena itu berkah dari Rasulullah, mukjizat dari Rasulullah. Aslinya tidak cukup, tidak mungkin itu bisa jadi 40 on emas. Tapi dia bilang saya keluarin dari 1, 2, 3. Jadi dia bilang demi Allah Taala saya keluarin 40 on. Fa'awfaitum haqqahum. Fa'awfaituhum haqqahum minha. Saya bayar hutang semuanya. Jadi bebas. Wa utiqa Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi bebas. Fasyahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq hurrah. Saya ikut beran Al-Khandaq sudah bebas. ثم لم يفتني معه صلى الله عليه وسلم مشهدا قال ابن إسحاق ini masih Ibn Ishaq kasih cerita أنه قال لما قلت وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله قال خذها فقلبها على لسانه ثم قال خذها فأوفيهم منها فأخذتها. Itu ada
karena dia kecil, Rasulullah kayak kasih meludahin dari ludahnya ke emas yang tadi yang dapat. Dia bilang berarti mukjizah karamah dari Nabi, mukjizah. Kalau dari orang wali itu karamah, tapi kalau dari Nabi ini mukjizah dari Nabi Muhammad SAW, dari kecil jadi banyak. Wallahu alam. Ini Sayyidina Salman Al-Farisi, cerita Sayyidina Salman Al-Farisi. Dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, harus kita cari yang benar. Syekh, ini semuanya muslimin. Betul, ini semuanya muslimin, tapi juga di dalam jamaah muslimin ada orang-orang yang pikirannya bukan sesuai atau seperti pikiran Nabi dan sahabat. Juga dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi kita harus sabar. Ini lihat Salman Al-Farisi berapa tempat benda. Dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi harus kita pastikan sama orang yang mau jadi teman saya atau yang saya ikutnya. Dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi, kalau dapat bantuan dari Allah Ta'ala dari kecil bisa jadi besar. Seperti cerita tadi, emas yang seperti telur ayam. Dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW sama temannya, cari, tanya. Waktu dapat itu tadi telur emas yang seperti telur, dia langsung tanya, di mana Salman Al-Farisi? Dia bilang Al-Farisi Al-Mukatab yang lagi berjanjian, di mana? Terus dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi, lihat mukjizah, berapa mukjizah. Yang pertama waktu dia setelah salam mau lihat khatamun nubuwah, Rasulullah lapas itu biar dia lihat. Sayyidina Salman Al-Farisi itu imannya sudah ada. Karena banyak yang sebelumnya atau guru-guru yang dia ketemu sama dia bilang sama dia sifat Nabi itu, sifat Nabi itu, sifatnya. Yang terakhir itu orang Amuriyah. Orang Amuriyah bilang sama dia, saya tidak tahu ada satu orang lain, tapi Nabi akhir zaman sifatnya yang tadi kita bilang hadiah dan sedekah. Kalau sedekah tidak makan, kalau hadiah makan. Juga ada. Dari cerita Sayyidina Salman Al-Farisi, kita harus belajar tidak mungkin saya bisa berdiri sendiri, harus punya teman, harus ada yang bantu saya. Ini lihat Sayyidina Salman Al-Farisi bilang tadi apa, bibit pohon kurma itu dapat dari teman, emas itu dari fulan. Berarti al-mu'min bi ikhwatih, hakata Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min bi ikhwatih. Kalau butuh apapun, kamu punya teman yang baik, yang saleh, bisa minta tolong dari dia, jangan sombong. Oh enggak, padahal dia saudaramu. Ceritanya dari Salman Farisi kita bisa ambil berapa cerita. Kemarin saya lupa bilang mau kirim buku As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham. Ada ceritanya, mungkin bisa. Tapi saya lupa, barusan saya ingat, oh ya Allah belum kirim. Tapi insya Allah nanti kalau saya kirim atau saya ingatin bisa. Kalau yang mau baca langsung boleh. Buku As-Sirah Ibn Hisham, kemarin saya ketemu sama satu ustaz, ada terjemahnya. Dia 2 jilid. Cerita Salman Farisi ini yang saya tadi baca terjemah saya yang seperti itu, yang ala kadarnya ada buku bisa namanya Sirat Ibn Hisham. Sirat Ibn Hisham. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Indonesia. Dia 2 jilid. Di dalam 1 jilid 2 juz. Jadi 4 juz. Di Tokopedia pasti ada. Tokopedia. Di toko buku pasti ada. Saya sudah lihat berkali-kali di sini yang sudah mutarjam. Di PDF juga atau di internet ada yang diterjemahnya. Kemarin saya download 1 atau cari di internet, tapi tulisannya kayak kurang pas, kecil, bukan seperti
yan buku asli. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم أهل المعرفة وفقنا وإياكم للخير أينما كنا رزقنا وإياكم حسن المحبة وحسن الاتصال حسن القرب بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.